Piala Dunia menjadi ujian langsung bagi Trump sebelum pertandingan pertama. Karena FIFA datang ke Amerika Serikat dikelilingi oleh kecurigaan pemungutan biaya yang berlebihan, tiket mahal, peringatan kesehatan karena Ebola, dan serangan politik dari pihak kiri terhadap setiap tindakan keamanan. Pada hari Senin 1 Juni 2026 ini, hanya beberapa hari sebelum pembukaan turnamen, Trump muncul di pusat krisis. Bukan karena dia yang menciptakan masalah, tetapi karena dia menempatkan pemerintah federal untuk mengendalikan pesta miliaran dolar yang dijual FIFA sebagai pertunjukan sempurna. Kelompok kiri menjadi panik karena mereka menginginkan Piala Dunia tanpa ICE, tanpa pengawasan ketat dan tanpa tuntutan terhadap struktur global sepak bola. Tapi ketika muncul kasus perdagangan manusia, produk palsu, penyelundupan, tiket mencurigakan, dan risiko penyakit yang masuk bersama kerumunan, negara Amerika harus bertindak. Apa yang dilakukan FIFA dengan penipuan ini? Sekarang semuanya terbongkar. Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda suka konten yang langsung ke intinya tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan, karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Piala Dunia akan dimulai pada 11 Juni dan akan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Dengan 48 tim nasional, 104 pertandingan, dan tuan rumah bersama antara Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Itu berarti bandara akan penuh, hotel-hotel akan padat, para supporter akan berpindah antar negara bagian, delegasi, sponsor, dan jutaan orang akan melewati area-area sensitif. Trump membentuk Satuan Tugas Gedung Putih untuk mengordinasikan acara ini dengan lembaga federal, kota, tuan rumah, dan otoritas lokal, dengan Andrew Giuliani sebagai direktur eksekutifnya. Tujuannya adalah mengatur transportasi, pariwisata, visa, keamanan, dan respons terhadap risiko. Karena Piala Dunia di Amerika Serikat bukan sekedar sepak bola. Ini adalah soal perbatasan, uang, citra internasional, dan keamanan dalam negeri. Nasional e segurança nasional. Kemarahan dari pihak kiri muncul ketika otoritas keamanan memberitahu bahwa ICE dan HSI akan berada di jalanan setiap hari selama turnamen. Tuduhan politik pun segera muncul. Mereka mengatakan bahwa Trump menakut-nakuti para penggemar dan mengubah stadion menjadi operasi imigrasi. Namun, pernyataan resmi justru menyebutkan target lain. Aksi ini akan ditujukan terhadap tiket palsu, perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, dan produk palsu. Tiket penyelundupan narkoba. Tiket penyelundupan produk palsu. Aksi ini menargetkan tiket palsu, perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, dan produk palsu. Aksi ini menargetkan tiket palsu, penyelundupan narkoba, dan produk palsu. Siapapun yang menganggap ini berlebihan berarti menginginkan Piala Dunia tanpa polisi. Aksi ini menargetkan tiket palsu, perdagangan manusia, dan produk palsu. Aksi ini menargetkan barang palsu, perdagangan manusia, dan penyelundupan narkoba. Kiri yang sama yang mengeluhkan kehadiran ICE juga mengeluhkan harga dari FIFA. Kejaksaan New York dan New Jersey telah memanggil FIFA karena penjualan tiket Piala Dunia. Kecurigaan tersebut melibatkan harga tinggi, pemasaran, informasi kepada konsumen, dan kemungkinan kelangkaan buatan. Dengan kata lain, tuduhannya adalah bahwa FIFA mungkin telah menciptakan kesan bahwa tiket yang tersedia sangat sedikit untuk mendorong harga lebih tinggi dan menekan para penggemar biasa. Letitia James, Jaksa Agung New York, mengatakan bahwa tiket final di MetLife Stadium sempat berada di kisaran $4.000. Dan dia menyatakan bahwa FIFA menaikkan harga di 90 dari 104 pertandingan dalam hampir 34 pertandingan antara Oktober dan November. Informasi ini menunjukkan besarnya kejutan. Piala Dunia dijual sebagai pesta rakyat, tetapi bisa jadi sedang berubah menjadi produk mewah. Keluarga-keluarga yang bermimpi melihat tim nasional bertanding kini dihadapkan pada harga-harga yang tampaknya memang dibuat untuk menjauhkan penonton biasa dan hanya mengutamakan mereka yang mampu membayar berapapun harganya. FIFA menerapkan apa yang disebut penetapan harga dinamis, yaitu model di mana harga berubah sesuai dengan permintaan, waktu, dan minat pembeli. Di atas kertas, ini terdengar seperti teknologi pasar. Dalam praktiknya, ini bisa menjadi mesin yang menindas para supporter jika organisasi mengendalikan penawaran, platform, komunikasi, dan juga mendorong gagasan bahwa semuanya akan segera habis. Jika kelangkaan itu nyata, FIFA harus membuktikannya. Jika kelangkaan itu dibuat-buat, kasus ini membuat organisasi tersebut terpojok di hadapan konsumennya sendiri. Masalah lain datang dari kesehatan masyarakat. Wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo dan kasus di Uganda menimbulkan peringatan internasional tepat sebelum kedatangan para supporter, delegasi, dan pekerja Piala Dunia.
Organisasi Kesehatan Dunia meminta kerjasama masyarakat untuk menahan penyebaran virus di Kongo, di mana tercatat 282 kasus terkonfirmasi dan 42 kematian. Selain ratusan kasus yang dicurigai, CDC mengumumkan pembatasan sementara dan pemeriksaan ketat bagi para pelancong yang baru-baru ini berada di daerah terdampak, termasuk Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan. Warga negara Amerika, penduduk tetap, dan warga negara masih dapat masuk, tetapi harus menjalani pemeriksaan yang lebih ketat. Federasi Kongo meminta FIFA untuk memberikan pengembalian dana kepada para pendukung yang terkena dampak pembatasan perjalanan. Hal ini menyentuh inti dari organisasi tersebut. Pendukung membeli tiket mahal, merencanakan perjalanan internasional, menghadapi peringatan kesehatan, dan kemudian harus menunggu jawaban dari FIFA tentang pengembalian dana. Sementara itu, pihak kiri mencoba mengubah pelindungan kesehatan Amerika menjadi penganiayaan politik. Masalahnya, penyakit tidak meminta izin ideologis untuk menyeberangi perbatasan. Sebuah negara yang serius tidak menunggu krisis masuk melalui bandara untuk bertindak setelahnya. Pihak kiri tahu bahwa mereka tidak bisa secara terbuka membela piala yang rentan. Jadi mereka mencoba mengalihkan fokus. Alih-alih membicarakan dugaan penipuan tiket, mereka berteriak melawan ICE. Alih-alih menuntut transparansi dari FIFA, mereka justru menuduh Trump. Alih-alih mengakui bahwa perdagangan manusia meningkat dalam acara-acara besar, mereka menganggap pengawasan sebagai penyalahgunaan. Alih-alih mengakui risiko kesehatan, mereka mengubah proses penyaringan menjadi wacana ketakutan. Pembalikan ini melindungi FIFA, melindungi pasar sepak bola bernilai miliaran, dan menyalahkan satu-satunya pemerintah yang mencoba memberlakukan ketertiban. Gedung Putih punya kesempatan untuk menjadikan Piala Dunia sebagai contoh kedaulatan yang diterapkan. Pengunjung yang jujur dipersilakan, para supporter membutuhkan perlindungan. Penjahat harus diburu. FIFA harus dimintai pertanggungjawaban jika bermain-main dengan harga. Dan kesehatan masyarakat tidak boleh menjadi sandera pemerasan emosional. Piala Dunia diadakan di Amerika Serikat. Dan di Amerika Serikat, keputusan akhir tentang perbatasan, keamanan, dan perlindungan warga negara bukan milik Gianni Infantino. Trump mengungkapkan kekacauan FIFA karena krisis tersebut tidak berada di bawah kendali Amerika. Krisis terjadi pada sebuah entitas yang menjanjikan pesta global, menjual tiket mahal, menjadi sasaran jaksa, menghadapi para penggemar yang dirugikan oleh peringatan kesehatan, dan sekarang melihat Gedung Putih turun tangan untuk menertibkan acara tersebut. Kelompok kiri panik karena kehilangan kendali atas narasi. Mereka mencoba menjadikan Trump sebagai masalah, tetapi fakta menunjukkan ke arah lain. Tersangkanya ada di loket tiket. Ancaman itu ada pada jaringan kriminal. Risikonya ada pada masuknya orang tanpa pengawasan. Dan jawabannya ada pada pemerintah yang memutuskan untuk tidak membiarkan Piala Dunia menjadi wilayah tanpa hukum. Saya Milson Alves, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap mendapat informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir, lihat komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves Global.